Abang mau bicara, ucap Bang Firza saat kami sedang sarapan berdua. Azam sedang disuapi sarapan oleh Bidewi di halaman samping rumah. Azam sedang duduk di sepeda roda 3, sedangkan Bidewi berdiri di hadapannya memegang mangkok. Mereka terlihat dari kaca samping rumahku yang terdapat banyak kaca. Iya bang, jawabku sambil mengunyah makananku. Fani tadi malam takut tidur sendiri di pavilion, ucapnya. Lah, memangnya kenapa bang? Apa Fani mau tidur sama Nisa gitu? Ucapku. Bukan dek, Fani minta tidur di salah satu kamar rumah kita, biar nggak takut tidur sendiri kalau abang lagi jadwal tidur sama adek, ucap Bang Firza. Oh, nggak bisa, jawabku cepat. Kasihan Fani dek, semalaman nggak bisa tidur, desis Bang Firza. Memangnya takut sama apa sih? Ada apa-apa enggak? Ucapku. Nggak tahu dek, kata Fani takut, jawabnya. Bukan urusanku lah, kalau takut tidur di pavilion, masa bodoh, salahnya penakut, jawabku lagi. Tolong sih dek, kali ini turutin abang ya, ucap Bang Firza memelas. Pokoknya enggak, kalau takut dia pulang lagi sana ke rumah Fani. Sudah syukur-syukur boleh tinggal di pavilion, masih minta yang aneh-aneh, ucapku datar. Serius dek, Fani takut, boleh ya dek, demi abang, ucapnya. Enggak ya enggak bang, palingan takut nggak bisa makan ya, karena nggak ada jatah uang belanja, cibirku seraya tersenyum. Adek ini apa-apa nggak boleh, balas Bang Firza. Abang nikah lagi Nisa bolehin loh, kok bilang apa-apa nggak boleh? Biasanya Nisa selalu ngalah, untuk kali ini Nisa nggak bakal mau ngalah, jelasku. Tahu gitu, kemarin abang nikah diam-diam secara sirih, daripada urusan ribet kayak gini, seletuk Bang Firza. Nisa sudah tahu bang, kalau abang nggak bisa bolehin nikah lagi, pasti abang mau nikah secara sirih. Nisa sudah tahu, abang luar dalam. Kita menikah sudah 4 tahun, jadi Nisa sudah paham sifat abang, ucapku sambil bangkit berdiri, karena aku sudah menyelesaikan sarapanku. Bang Firza juga ikut berdiri. Ya sudahlah, abang mau ke toko, ucapnya seraya beranjak pergi keluar rumah, tanpa bersalaman kepadaku. Biasanya selalu mencium keningku. Sepertinya semenjak ada Fani, Bang Firza tidak romantis lagi kepadaku. Sore harinya aku ke toko untuk mengecek pembukuan. Semenjak Bang Firza menikah lagi, setiap hari aku cek pembukaan toko. Kadang aku ke toko, atau kadang karyawan kepercayaanku yang datang ke rumah setelah toko tutup. Bu, tadi bapak minta uang 2 juta bu, ucap Susi, karyawan kepercayaanku. Oh ya, mata saya cek kurang 2 juta, jawabku. Besok kalau bapak minta uang lagi, jangan dikasih ya, bilang saja uangnya sudah saya ambil, atau belum dapat uang itu, lanjutku lagi. Tapi bu, jawabnya yang belum sempat menyelesaikan kalimatnya, aku sudah memotong ucapannya. Saya naikin gaji kamu 25% ya, mulai gajian berikutnya, ucapku cepat. Baik bu, besok akan saya ingat perintah ibu, jawab Susi. Aku yakin Susi pasti mau, karena Susi tulang punggung keluarga. Pasti senang sekali kalau gajinya naik. Bang, tadi ngambil uang 2 juta ya di toko, ucapku saat kami sedang makan malam berdua. Iya dek, buat pegangan Fani, jawab Bang Firza tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku melihat cara dia menjawab, rasanya ingin sekali aku menyendok sambal bawang ini, terus menyuapkan ke mulutnya, atau menyiram ke matanya.
Gregetan sekali. Fani terus, celetukku. Fani kan istri abang juga. Kasihan. Masa adik hidup berkecukupan, Fani sebaliknya, malah hidup kekurangan. Jawabnya seraya mengunyah makanan. Wajarlah, sebelumnya juga dia sudah hidup kekurangan. Enak banget kalau mau langsung hidup enak tanpa kerja keras. Memangnya pakai duit warisan dari bapaknya? Jelasku. Sudahlah dek, cuma 2 juta, perhitungan banget. Celetuk Bang Firza. 2 juta dibilang cuma. 2 juta itu keuntungan toko kita 1 hari. Sini pulangin uangnya. Ucapku seraya merentangkan telapak tanganku yang kanan, seperti sedang meminta. Sudah Bang kasih Fani, jawab Bang Firza cepat. Oke, Nisa akan meminta uang itu kembali ke Fani, ucapku seraya beranjak dari dudukku. Jangan dek, tolong jangan diminta lagi uangnya, cegah Bang Firza memegangi tanganku. Memang itu uang siapa? Itu uang Nisa sama Azam. Enak saja dikasih-kasih ke pelakor, jawabku menatap tajam wajahnya. Fani bukan pelakor. Fani istri abang juga, sama kayak adek. Jangan sebut Fani pelakor, jawab Bang Firza cepat. Coba abang tanya ke ibu-ibu seluruh dunia, atau ke seluruh komplek gang rumah kita ini. Apa sebutan yang pas buat Fani? Pasti semua menjawab pelakor, jawabku. Tolong dek, jangan diperpanjang lagi. Sudah malam, ayo kita istirahat, ucapnya lembut. Oke, tapi cuma 1 kali ini ya. Ngasih uang ke Fani pakai hasil dari toko kita. Besok jangan lagi. Kalau abang dan Fani nggak mau dapat akibatnya, ancamku seraya berjalan ke kamar. Bang Firza malam ini jadwal tidur bersama Fani. Seperti kemarin, Bang Firza tiba-tiba muncul dengan suara napas memburu, tepat jam 10 malam. Aku pura-pura sudah tidur. Dek, sudah tidur belum sayang? Tanyanya lembut. Aku membuka mataku. Belum bang, baru mau menjamin mata, jawabku. Tampak wajah Bang Firza menatap wajahku, seperti ingin menerkam. Dek, ucapnya terputus. Iya bang, jawabku. Abang pengen lagi, ucapnya semakin mendekat wajahnya ke wajahku. Loh, Fani kemana bang? Malam ini kan jadwal tidur sama Fani. Kenapa abang kesini? Tanyaku pura-pura heran. Padahalnya aku sudah tahu jawabannya. Abang mau sama adek, jawabnya. Maaf, Nisa lagi datang bulan bang, jawabku cepat. Seketika Bang Firza menegakkan tubuhnya dengan cepat dan wajahnya tampak kacau. Sama Fani aja bang, masa istri muda dianggurin terus, padahal masih pengantin baru, ucapku. Aku menahan tawa karena melihat ekspresi Bang Firza tadi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa. Aku sedikit senyum, padahal rasanya ingin tertawa. Fani sedang datang bulan juga, dek, jawabnya terbata dan gugup. Ah, masa sih bang? Tadi jam 4 sore bisa lihat dari luar si Fani memakai mukena. Mungkin mau salat asar, ucapku. Iya, bener dek. Fani juga datang bulan kok. Baru habis maghrib ini. Makanya abang ke kamar adek, jawabnya dengan terbata lagi. Ya, berarti datang bulan barengan dong. Yang sabar ya abang sayang. Berarti puasa seminggu ya. Oh ya, Nisa mau tidur duluan ya. Sudah ngantuk berat ini, jawabku. Aku menarik selimutku, kemudian menutupnya sampai di puncak kepalaku. Aku terkekeh geli melihat wajah Bang Firza tadi. Keinginannya sudah dibun-ubun, tapi zong sana sini. POV Fani.
Sore itu aku mengikuti acara kajian rutin di rumah tetanggaku, di rumah Ustazah Nur, istri dari Ustaz Ramli. Pengajian mingguan di daerahku yang diadakan setiap hari Selasa sore. Selepas acara pengajian, aku membantu membereskan rumah mereka, membantu mencuci piring-piring yang kotor di dapur. Setelah selesai, Ustazah Nur membawakan bungkusan untuk aku bawa pulang. Lumayan untuk ngemil. Ustazah Nur memang sudah menganggapku seperti adiknya. Keluarganya sangat baik kepadaku. Saat aku akan pulang, aku berjalan melewati ruang tamu. Rupanya Ustaz Ramli sedang menerima tamu seorang laki-laki. Laki-laki itu memandangiku tanpa berkedip. Aku tertunduk tersipu malu. Laki-laki itu terlihat sangat tampan dan rapi. Pesonanya membuat jantungku berdetak cepat. Aku segera pamit pulang kepada Ustaz Ramli. Laki-laki itu selalu menatapku seperti ingin menelanku. Wajar sih, kata orang-orang aku janda cantik dan bahenol. Walaupun aku pakai kamis dan hijab, tapi memang masih terlihat bentuk tubuhku yang menggiurkan. Warna kulitku putih bersih alami. Banyak laki-laki yang ingin melamarku, tapi aku belum menemukan yang cocok. Laki-laki yang menyukaiku rata-rata dari kalangan bawah. Aku tidak ingin terus-menerus hidup susah. Kriteria untuk calon suamiku yaitu laki-laki mapan. Aku sudah capek hidup miskin. Aku ingin punya rumah mewah, punya mobil, dan aku tidak perlu bekerja. Jadi aku tinggal menerima nafkah saja dari suami, tanpa perlu capek-capek kerja seperti sekarang. Sehari-hari aku tinggal di rumah kecil terbuat dari papan peninggalan dari suamiku. Suamiku sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan motor saat berangkat kerja sebagai tukang bangunan. Aku janda belum memiliki anak. Aku menikah saat usia 20 tahun. Jadi sekarang umurku 22 tahun. Aku tiap hari kerja mencuci dan menyetrika di rumah-rumah tetangga. Lumayan hasilnya bisa buat kebutuhanku sehari-hari seorang diri. Aku masih mempunyai ibu yang tinggal di kampung bersama adikku yang masih SMA. Ayahku sudah meninggal. Aku tinggal sekota seorang diri. Keesokan harinya, Ustaz Ramli datang ke rumahku bersama Ustazah Nur. Mereka mengutarakan titipan pesan dari laki-laki yang kemarin bertemu di rumahnya untuk melamarku. Laki-laki itu bernama Firza, sudah beristri, sedang mencari istri kedua. Karena ekonominya sudah mapan, memiliki toko besar, rumah mewah dan mobil 2 unit. Jadi akan bisa adil walaupun beristri 2. Fani, Bang Firza itu teman saya. Bang Firza ingin menjadikanmu istri. Maukah kamu menerimanya untuk menjadi suamimu? Tanya Ustaz Ramli. Aku mengangguk malu-malu. Iya, saya mau Ustaz, jawabku. Tapi kamu bersedia jadi istri kedua? Soalnya Ramli sudah punya istri. Tanyanya lagi. Iya, saya bersedia kok Ustaz, jawabku. Ya sudah kalau begitu, besok saya ajak Bang Firza ke sini. Sekarang kami pamit dulu ya. Pamitnya, mereka segera pamit pulang. Setelah itu aku menutup pintu dan masuk ke dalam rumah. Aku termenung, membayangkan Bang Firza yang aku lihat kemarin sore. Tampan sekali. Umurnya sepertinya belum ada 30 tahun. Masih muda, sukses, dan kaya. Wah, enak sekali kalau aku jadi istrinya. Jadi istri laki-laki tampan dan sukses. Tinggal di rumah mewah ber-AC, dan kemana-mana naik mobil mewah. Pasti adem sekali. Memakai ponsel mahal, memakai pakaian yang mahal-mahal, beli di mall atau butik. Rajin ke salon untuk perawatan, seperti Tante Vika sebelah rumahku yang seminggu sekali ke salon. Tiap hari tampil cantik, wangi dan glowing. Ya, wajar Tante Vika gaji suaminya besar. Tidak kayak aku sekarang, tinggal di rumah yang hampir roboh, dan kemana-mana jalan kaki atau naik ojek. Beli baju di pasar yang murah-murah, boro-boro mau ke salon.
Makeup saja seadanya yang aku beli di pasar. Mereknya saja tidak jelas. Entah asli atau palsu juga aku tidak tahu. Yang penting harganya murah. Tas dan sepatu juga aku beli obrolan di pasar. Ponsel juga aku beli bekas. Model zaman dahulu dengan harga 500.000. Tapi lumayan sudah Android. Itu saja aku menabung dulu selama 1 tahun. Keesokan harinya Ustadz Ramli datang ke rumahku bersama laki-laki yang bernama Wirza itu. Ustadz Zanur juga ikut. Aku duduk di samping Ustadz Zanur. Setelah sebelumnya aku membuat teh untuk para tamuku. Dek Fani, nama saya Bang Firza, teman Ustadz Ramli. Saya mau melamar Dek Fani untuk menjadi istri kedua saya. Istri pertama saya sudah menyetujuinya. Kita menikah secara resmi. Bersedia kan, Dek Fani? Ucap Bang Firza lembut. Iya, Fani bersedia. Jawabku, kepalaku menunduk. Ya sudah, besok hari Minggu, Abang melamar Dek Fani bareng keluarga Abang ya. Ucapnya. Baik Bang, jawabku. Setelah itu mereka pamit pulang. Bang Firza menggunakan mobil mewah mengkilat. Aku membayangkan alangkah enaknya duduk di mobil itu di samping Bang Firza. Sore, sebentar lagi aku akan menjadi orang kaya. Hari Minggu telah tiba. Ibuku dari kampung sudah datang ke sini kemarin Sabtu. Kami menyiapkan menu untuk menyuguh keluarga Bang Firza. Acara lamaran berjalan lancar. Ustadz Ramli yang menjadi juru bicara di keluargaku menerima pinangan Bang Firza. Acara pernikahanku dengan Bang Firza akan dilaksanakan seminggu lagi. Hanya acara akad nikah dan menerima tamu para saudara dan tetangga saja. Bang Firza memberiku mahar perhiasan emas seberat 25 gram dan uang seserahan 25 juta. Sangat besar untuk ukuranku yang perempuan dari keluarga miskin. Uangnya aku tabung dan perhiasannya aku pakai dalam bentuk cincin dan kalung. Akhirnya aku resmi menjadi Nyonya Firza, laki-laki tampan dan mapan. Fani sekarang bukan orang miskin lagi. Ibuku bangga sekali padaku. Akhirnya aku tidak bercanda lagi. Setelah para tamu sudah pulang, rumahku sudah sepi. Ibuku ikut kakakku untuk menginap di rumahnya di kecamatan sebelah. Ya, malam ini adalah malam pertamaku menjadi istri Bang Firza. Aku masih belum percaya. Begitu cepat Allah mengirimiku seorang suami terbaik yang sesuai kriteriaku. Malam ini kami duduk berdua di tepian ranjang bututku setelah sebelumnya melaksanakan sholat Isya. Dek, makasih ya sudah bersedia jadi istri abang, ucap Bang Firza mengelus-elus rambutku. Iya, Fani juga terima kasih sama abang sudah menjadikan Fani istri, ucapku malu-malu. Bang Firza mendekatkan wajahnya ke wajahku. Akhirnya suasana menjadi panas. Namun, belum sempat mulai, punya Bang Firza tidak bisa hidup. Aku kesal sekali. Dan Bang Firza juga terlihat malu dan kesal. Aku sudah lama tidak mendapatkan kehangatan dari seorang suami. Jadi rasanya seperti sudah diubun-ubun, tapi batal seketika. Malam ini kami sudah mencoba berkali-kali. Tetap saja tidak ada respon dari punyanya Bang Firza. Hingga malam kedua juga tetap sama. Siang hari setelah malam kedua, Bang Firza pamit pulang ke rumah Mbak Nisa, istri pertama Bang Firza. Aku melepasnya dengan hati berat. Belum sempat malam pertama, tapi sudah ditinggal oleh Bang Firza. Bang Firza kesininya 2 hari lagi. Oh, begini ya menjalankan rumah tangga dengan suami poligami. Harus menunggu 2 hari untuk dikunjungi suami. Tapi tidak apa-apalah. Yang penting aku sekarang sudah menjadi orang kaya. Tidak apa menjadi yang kedua. Yang penting hidup berkecukupan. Bersambung.